Oke, kita mulai ya. Revit itu adalah aplikasi berbasis BIM, Building Information Modeling. Teman-teman pasti dapat ya, apa itu Building Information Modeling. Jadi ketika kita belajar BIM, Building Information Modeling, berarti yang kita edit adalah informasinya. Berbeda dengan kita belajar SketchUp. Pernah belajar SketchUp? Nah, ada fitur push pull gitu kan. Nah, itu kan kita putar nih gambarnya. Itu kan terserah kita ya. Nah, kalau di Revit tidak bisa. Berarti kita akan memasukkan yang namanya informasi-informasi. Oke, ini kita sudah pada awalan Revit. Di sini ada yang namanya model dan family. Jadi di Revit ada dua file sebetulnya. Model ini adalah seluruh model kita. Contohnya mau bikin bangunan gedung seperti ini. Berarti modelnya adalah bangunan gedung. Nah, Revit juga memiliki family. Family ini apa? Family adalah elemen-elemen yang menyusun model itu. Contohnya adalah balok, fondasi, dan yang lain-lain. Jadi gitu ya. Jadi ingat ada model, ada yang namanya family. Ada dua file itu yang bisa kita otak-atik seperti itu. Nah, yang pertama kita masuk ke model. Teman-teman bisa mengikuti juga. Klik new. Nah, di sini teman-teman bisa milih template, ada nggak? Ada. Di sini nanti ini bisa diatur dulu ya. Ini kalau saya sudah diatur. Teman-teman kalau misal nggak ada, silakan pilih yang contraction, yang metric. Pokoknya yang metric teman-teman pilih. Gitu. Oke, contraction method, klik OK. Nah, ini adalah saya pakai tahun 2020. Nanti tampilannya akan sedikit berbeda sih. Oke, di sebelah kiri pasti kegabung jadi satu ya. Project Browser sama Properties pasti kegabung jadi satu, betul ya? Nah, cara pindahkannya bisa klik yang ini. Nah, masih di bawah sini kan? Nah, klik yang atas nih. Nah, silakan digeser ke kanan. Nah, tampilan ini saya suka. Kenapa? Karena Project Browser terlihat lebih jelas, Properties juga terlihat lebih jelas. Nah, yang saya sebut informasi itu ada di Properties. Jadi teman-teman nanti ngeditnya ada di Properties. Oke, sudah bisa? Sudah bisa? Kurang itu mas, agak ke kanan. Nah, coba, sudah? Oke, nah sebelum masuk ya di sini, karena kita menggambarkan itu model informasi. Jadi informasi sedetail apapun teman-teman harus masukkan. Ingat ketika kita belajar AutoCAD, ganti unit ya. Meskipun unit nggak kita ganti, unit di AutoCAD itu masih inci, tapi kita menggambar dengan asumsi inti, itu kan masih bisa. Mudeng ya maksud saya. Nah, kalau di Revit nggak bisa. Jadi kita harus atur unitnya. Caranya gimana? Teman-teman klik UN atau di view, di manage di project unit. Nah, di sini. Nah, silahkan dipastikan dulu mau pakai mili, senti, atau yang lain. Biasanya kalau saya project-project untuk standar ini pakai senti aja. Nah, di sini roundingnya 0 desimal boleh, unit simbolnya bisa diaktifkan atau enggak, terserah. Oke, klik OK saja. Nah, ini saya pastikan kalau saya pakai satuan senti, seperti itu. Sudah? Kalau misal area mau dirubah silahkan, volume mau dirubah silahkan. Oke. Yang paling urgent di sini adalah teman-teman harus pastikan dulu unitnya. Lalu klik OK. Sudah? Nah, sebelum melakukan drawing, teman-teman perlu gambarkan grid arah X maupun arah Y. Nah, kalau di AutoCAD gitu juga ya, kita gambarkan grid juga ya, atau gimana biasanya di AutoCAD itu? Kalau di AutoCAD, kalau yang diajarkan selama ini, gambar grid dulu atau gimana? Itu pertama kali kita gambarkan untuk line dulu.
line. Oh gitu ya. Jadi kalau Revit itu berbasis 3 dimensi. Jadi kita nggak bisa buat line, nggak bisa. Kita harus buat elemen. Contohnya kolom balok. Jadi langsung 3D.